Hai Kakyu, kita lanjut. Di ruangan yang remang-remang, hanya lilin merah yang menyala, dan nyala api bergoyang dengan lembut. Dewa Guntur, Wang Zhou, tidak memiliki cinta untuk menatap lilin merah, dan matanya tertegun. Lilin merah semakin pendek sampai lampu padam. Oh, setelah lampu padam, desa panjang terdengar di ruangan yang remang-remang. Setelah waktu yang lama, lilin merah dinyalakan lagi di ruangan remang-remang, dan lilin merah terus membakar. Saya tidak tahu berapa banyak lilin merah yang terbakar. 3 bersaudara, datanglah ke istana Kaisar Suci. Suara Kaisar Barat Laut Zhou Huo tiba-tiba terdengar dalam pikiran nostalgia Zhou. Mata Zhou Wulian yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, dan petir melintas. Dan lilin merah yang terbakar ke jenderal secara langsung berubah menjadi ketiadaan. Mendorong pintu terbuka, Zhou tidak ada cinta menatap langit. Ada guntur dan kilat tak berujung di langit, dan langit kota yang gemuruh selalu penuh dengan kilat. Meskipun suara Zhou Huo tampaknya lebih mendesak, cinta Zhou Wu masih tidak tergesa-gesa. Dia perlahan meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju Kaisar Suci langkah demi langkah. Sampai Anda mencapai gerbang Kaisar Suci. Apakah ini anak kecil? Sebuah suara lembut datang dari kuil Kaisar Suci. Zhou tidak memiliki cinta, dan seluruh orang tiba-tiba berubah. Segera percepat langkah dan masuklah ke kuil Kaisar Suci. Saya melihat seorang lelaki berjubah ungu berambut perak duduk di atas aula utama Kaisar Suci. Lelaki tua itu memiliki sepasang mata yang tajam seperti Raja Wali, bibirnya tipis dan agak ungu. Dan masing-masing rambut perak panjang bersinar dengan cahaya transparan. Jika Anda tidak melihatnya dengan cermat, Anda tidak akan melihatnya. Daerah alis memiliki capung merah-merah. Di bawah aula utama, berdiri Kaisar Barat Laut Zhou Huo, Lei Wusen Wang Zhaotong dan putra Zhou Wulian, Zhou Ran. Ketiga raja besar ini sangat rendah hati pada saat ini. Ayah. Zhou Wulian berkata pada dirinya sendiri. Jubah berambut perak ini adalah yang terbunuh dari 3 dewa besar para dewa. Melihat wajah dan mata, saya tahu bahwa Lei Ren Tianzun adalah tipe orang yang sangat keras dan dingin. Hei. Lei baik-baik saja. Tianzun menghadapi Zhou tanpa cinta, tetapi dengan senyum. Mengapa Lei Ping Tianzun memanggil disebut bahkan, nama asli minggu ini tanpa cinta disebut Zhou Wei. Hukuman Lei Tianzun, 3 putra tertua Zhou Huo, putra kedua Zhou Tong, putra ketiga Zhou Wei. Hanya 6 triliun tahun yang lalu, Zhou Wei diganti namanya menjadi Wei Wulian. Saya tidak tahu apa yang akan ayah saya kembalikan. Apa itu? Zhou Wulian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi ada sedikit kerendahan hati pada ayahnya. Lei Dianzian memandangi ketiga putranya dan menghela nafas dalam hatinya. Lei Ping Tianzun tahu betul bahwa ketiga putranya telah lama berduka dan tak punya tempat tinggal. Saya takut tidak ada yang menggairahkan baginya. Setiap kali saya memikirkan putra saya mengubah nama saya menjadi tidak ada cinta, dan dia tidak berdaya. Aku kembali kali ini, terutama karena kemunculan tiba-tiba Qin Yu di alam para dewa. Aku mendengar bahwa Qin Yu ini telah membuatku menamparkan muka sebuah kota yang baik. Apakah ini benar? Mata Lei Dianzian menyapu ke bawah. 4 orang. Wajah Zhou Huo muncul dengan warna yang licik, dan segera berkata, ayah, ini benar. Zhou Tong, Lei Wusen Wang berkata dengan lantang, ayah, Qin Yu ini, menurut Zhou Xianshui, harusnya hanya orang kecil di dunia fana 20.000 tahun yang lalu. Sekarang, dia dapat memperbaiki Hong Meng Lingbao kelas 1. Dan kekuatannya sangat terkejut. Kekuatan ini, bagaimana bisa kamu mengatakan sesuatu yang berbeda? Lei mengatakan itu sambil tersenyum. Lei Ping Tianzun biasanya tidak terlalu peduli dengan masalah Lei Gongcheng, karena ia percaya bahwa tidak ada yang berani memprovokasi denda. Hanya saja kali ini dia kembali ke dunia di batas bawah, dan sesekali mendengar bahwa seseorang menceritakan tentang Thunderbolt, yang hanya tahu tentang banyak hal. Kakek, Zhou Ran dengan hormat berkata, Qin Yu ini, dia tidak menjadi Raja Dewa. Tapi yang paling membingungkan adalah, Qin Yu ini dapat diteleportasi, dan bahkan waktu dapat dipercepat. Bisakah teleportasi, waktu dipercepat? Bukankah menjadi Raja Dewa? Hukuman Guntur Tianxiao sedikit mengangguk, tetapi wajahnya tidak terlalu terkejut. Hal yang paling menakjubkan adalah dia dapat menghancurkan ruang pembekuan dari 6 kaisar pada saat yang sama dan secara langsung merubuhkan ruang itu. Kata-kata Zhou Ran mengandung keheranan. Lei mendenda kelopak mata Tianzun, dia akhirnya terkejut.
Ayah, sepertinya aku tahu tentang Qin Yu, tanya Zhou Huo. Lei Ping Tianzun mengangguk dan berkata itu wajar. Belum lama ini, Qin Yu berada di puncak langkah Tongtian di Istana Sanhai. Secara alami saya akan memperhatikannya. Untuk ini, saya juga berbicara dengan tuan saya dan divisi ketiga. Ini hal Qin Yu. Tetapi menurut kata-kata saudara lelaki, keberadaannya masuk akal. Jangan terlalu buruk. Rasa hormat bulu terbang. Tenggorokan Zhou Huo menelan sedikit, hanya untuk bertanya, ayah, apakah ada hubungan antara bulu mengambang Tianzun dan Qin Yu? Jika bulu mengambang Tianzun sangat mementingkan Qin Yu ini, kita hanya bisa menahan napas ini. Sabar. Lei Pei Tianzun berteriak dengan dingin, kecoa merah di bagian alisnya berubah menjadi cerah. Kamu bisa yakin, aku sudah bertanya pada saudara lelaki, Qin Yu ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kamu ingin berurusan dengan Qin Yu, meskipun ditembak? Itu tidak baik. Saya bisa menembak orang tua ini. Begitu ini dikatakan, 4 raja dari 4 raja di Kaisar Barat Laut terkejut, bahkan petir dan Dewa Wang Zhou tidak memiliki cinta dan terkejut melihat ayahnya. Lei Pei Tianzun berkata dengan dingin, di alam semesta yang besar ini, Lei Gongcheng adalah akar dan akarmu. Bagaimanapun, tidak ada yang diizinkan untuk menghina kota dan menginjak-injak martabat kota. Ya, ayah. Hati Zhou Hu sangat gembira saat ini, dan dia benar-benar lega. Bahkan jika mereka memiliki beberapa perkelahian dan membiarkan ayah mereka pergi, bukankah itu menang? Tidak perlu meragukan kekuatan Lei Tianzun. Namun, hukuman kilat, Tianzun tiba-tiba berkata, manjakan diri. Keempat Raja Dewa berikut sedang mendengarkan dengan tenang. Ada kata tapi. Tampaknya tidak begitu mudah untuk membiarkan hukuman Lei berurusan dengan Qin Yu. Tapi para tuan telah bertanya padaku, Gunung Tianzun akan segera datang, Gunung Tianzun akan datang sampai Tianzun baru lahir. Selama waktu ini, aku hanya bisa menembak sekali. Selama waktu ini, aku tidak bisa menembak siapapun, sehingga tidak menghancurkan keseimbangan kompetisi Tianzun yang baru. Lei Ping Tianzun memandangi 4 dewa di bawah ini. Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Jika Anda ingin saya menembak Qin Yu, hanya ada 2 tahap, satu sebelum kedatangan Gunung Tianzun, dan yang lainnya setelah kelahiran Tianzun yang baru. Di tengah waktu, saya tidak bisa menembak. Kalau tidak, Master dan Divisi ketiga akan datang kepada saya. Zhou Huo, Zhou Tong dan Zhou Ran menghela nafas lega. Ayah, itu Qin Yu, kita pasti akan menyelesaikan sebelum kedatangan Gunung Tianzun. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, tidak akan terlambat untuk merepotkan ayah, kata Zhou Huo. Hukuman Lei Tianzun mengangguk. Ingat, jangan terlalu enggan. Ya, ayah. Keempat raja berikut ini semuanya bertanggung jawab. Ya, aku tinggal di tempat lama itu selama ini. Kamu tidak perlu menggangguku jika kamu tidak melakukan apa-apa. Lei berkata bahwa dia menghela nafas lega dan menatap Zhou Wulian, dan bahkan menghilang dari aula. Ketika petir itu lenyap, keempat raja aula itu lurus ke atas. Oke, Zhou Huo dengan keras meninju matanya dan matanya penuh kegembiraan. Tidak ada yang bisa menginjak-injak. Di sebelah Zhou Tong dan Zhou Ran juga penuh sukacita di wajahnya. Kali ini, Qin Yu pasti sudah mati. Zhou Tong juga berkata sambil tersenyum, mereka jelas 3 dewa besar, salah satu dari tembakan Tianzun, kekuatannya lebih dari 8 kaisar besar. Benar-benar tak terkalahkan. Di bawah penghormatan celestial, tidak ada yang bisa mengguncang dewa surgawi. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, tentu saja, saya akan kembali dulu. Jika Anda berurusan dengan Qin Yu meminta bantuan, katakan saja kepada saya. Setelah itu, Zhou Wulian memutar lengan bajunya dan berbalik perlahan. Zhou Ran menatap bagian belakang Xiao Suo ayahnya, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Pada saat hukuman guntur Tianzun turun ke kota gemuruh, alam semesta baru Xuanxing ungu Xuanfu ungu, Qin Yu dan kelompok orang lainnya berisik. Kuda berpunuk, Jenderal. Qin Yuyi memindahkan kuda dan segera tertawa dan berkata, biaya fee tercengang. Kuda ganda salah, kamu sudah mati. Qin Yu sangat senang saat ini. Hou Fei melihat catur di depannya, dan dia ingin menggaruk kepalanya. Dia juga melihat bulu-bulu hitam di sampingnya. Bulu-bulu hitam juga mengerutkan kening, dan wajahnya tidak berdaya. Bermain catur, kalian berdua bukan lawanku, kata Qin Yu percaya diri.
Hou Fei menyeringai kakak laki-laki, tidak selalu harus mengikuti saya dengan burung lain-lain, pergi mengikuti saudara perempuan anak-anak. Kemarin, dengan saudara perempuannya, 10 set Anda memenangkan beberapa. Qin Yu tiba-tiba menjadi bisu. 10 piring menangkan 0. Jika Anda tidak terlalu sengsara, mengapa repot-repot mendatangi Anda berdua? Hei, monyet, paman jantung Qin Yu bergerak, dan seluruh alam semesta ada di hatinya. Paman Su tidak ada di alam semesta yang baru. Oh, iya, ketika kamu masih berdiri di tempat tidur di pagi hari, Paman Su memberitahuku bahwa dia akan kembali ke kota Snowy. Saudara perempuan Zuo Qiumei. Floating Snow City juga Paman Su belum kembali untuk sementara waktu. Qin Yu mengangguk. Hou Fei berkata dengan anggun, saya melihat guru akan kembali, diperkirakan tidak akan begitu bahagia, yaitu kota bersalju, Jiang Yan dan keluarga Jiang lainnya layak mendapat perawatan paman, karena untuk yang lain, tuannya juga diperkirakan saya tidak peduli untuk memperhatikan. Ya, Qin Yu mengangguk. Kota Snowy hari ini benar-benar tidak menarik bagi Jiang Yan. Jika Anda tidak bisa membiarkannya pergi, diperkirakan hanya ada pelayan tua yang mengikuti triliunan tahun Jiang Yi di Mufu. Kakak, kapan kita mendefinisikan pangkalan di dalam Tuhan? Sekarang kita memiliki 3 tuan, Anda, saudari, dan Raja Angin. Aku dan Gulma hampir tidak dihitung 1. Benar, ada juga paman kami. Kekuatan ini juga bisa berakar di ranah Tuhan. Hou Fei bertanya dengan harapan. Apa yang paling diharapkan oleh Hou Fei adalah untuk menempati satu sisi di ranah para dewa dan menjadi kekuatan di ranah para dewa. Itu setara dengan 8 tanah suci dan 3 kekuatan naik utama. Jangan khawatir, tunggu sampai anak itu lahir, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu hanya mendengar suara, dan 1 orang berjalan di luar taman. Itu adalah angin yang mudah yang dibawa Qin Yu dari dunia Tuhan. Karena angin telah menemukan bahwa Qin Yu telah memecahkan ruang ajaib, ruang beku, dia mengerti bahwa Qin Yu cukup berkualitas untuk bertarung dengan 8 raja besar. Karena itu, Yi Feng memutuskan untuk membantu Qin Yu. Lagi pula, sejak Zuo Qiumei meninggal, zaman Yi Feng juga sangat pahit. Dapat membalas dendam untuk Zuo Qiumei, Yi Feng juga sangat menantikan. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa balas dendam Qin Yu dan Lir hanya dikirim ke kematian, jadi mereka tidak setuju. Yi Feng Su. Qin Yu melihat Yi Feng, dan segera berdiri. Paman angin yang muda ini, Qin Yu berteriak di sepanjang Jiangli. Oh, apa kamu bermain catur? Yi Feng tersenyum ke arah papan catur. Hou Fei segera menari dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mengacaukan papan. Kemudian Hou Fei tersenyum pada Yi Feng. Hei, mudah untuk memutar raja, halo. Kamu baik. Yi Feng tidak bisa tertawa. Pada saat ini, Qin Yu tiba-tiba teringat tongkat kelas 1 Hongmeng Lingbao, Wan Liu, yang harus disempurnakan. Dia harus memberi master-master, terutama master yang mempercayai dirinya sendiri. Yi Feng Su, tongkat kerajaan ini adalah kelas pertama Hongmeng Lingbao yang kubuat, dan aku akan memberikannya kepadamu. Qin Yu mengambil pegangan dan mengeluarkan tongkat kerajaan. Raja Yi Feng memandang tongkat kerajaan merah-merah, dan kemudian matanya tertuju pada bagian atas tongkat kerajaan itu. Hongmeng Lingbao kelas 1. Yi Feng terkejut. Dia juga mendengar bahwa Qin Yu adalah pengrajin baru, tetapi ketika Hongmeng Lingbao kelas 1 muncul di depan matanya, terutama ketika Lingbao Hongmeng ini masih diberikan kepadanya, Yi Feng benar-benar terkejut. Hanya sesaat, suasana angin tenang. Qin Yu, pikiranmu aku terima, Hongmeng Lingbao kelas 1 ini akan dipertimbangkan. Yi Feng tersenyum dan berkata. Hati Qin Yu tidak bisa tidak mengagumi angin sepoi-sepoi ini. Menghadapi Hongmeng Lingbao kelas 1, itu tidak bisa dilakukan. Ini memang layak dikagumi. Yi Feng Su, tidak harus berhenti. Aku juga penguasa raja-raja di sini. Paman Yi Feng, kamu, dan Lier. Berbohong dan Yusu punya Hongmeng Lingbao kelas 1, dan kamu akan menerima tongkat kerajaan ini. Ayo pergi, kata Qin Yulian. Yi Feng dengan lembut tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi sikapnya sangat ditentukan. Tidak Qin Yu. Aku punya Hongmeng Lingbao kelas 1, dan ini, Wan Li Jiangsan, aku sudah cukup. Kata Yi Feng sambil tersenyum. Hongmeng Lingbao kelas 1, Wan Li Jiangsan. Ini bukan untuk membiarkan Qin Yu mengingat adegan di Kepulauan Nanyai. Pada titik kritis, Yi Feng langsung menggunakan Wan Li Jiangsan untuk menjebak 6 kaisar besar. Tiba-tiba menjebak 6 kaisar,
tetapi juga terjebak sekitar 10 kali. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, keenam Kaisar Agung bergabung dan masih terjebak dalam upaya 10 hari. Jika itu hanya seorang Kaisar Suci, diperkirakan akan hancur, itu tidak boleh keluar sebentar lagi. Dari ini, saya bisa memikirkan kekuatan kemuliaan ini. Yi Fengsu, Wanli Jiangsan itu, tidak dapat dianggap sebagai lingbao ofensif, hanya orang yang mengantuk, kata Qin Yulian. Yi Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sudah cukup untuk bisa terjebak. Ada orang yang terperangkap di gunung dan sungai. Raja umum Tuhan tidak bisa melarikan diri. Bahkan, kadang-kadang orang lebih menderita daripada pembunuh. Qin Yu tidak berdaya untuk sementara waktu, dan raja yang muda angin ini tidak menerimanya. Apa yang harus dilakukan? Qin Yu, kamu Hong Meng Lingbao kelas 1, ada kegunaan yang lebih penting. Yi Feng tiba-tiba berkata. Apa yang lebih penting? Qin Yu tidak bisa tidak melihat angin sepoi-sepoi ini. Apakah ini untuk mengambil dosa Mengling ini, mengundang raja-raja tersembunyi lainnya? Beri mereka, aku tidak khawatir. Menurut pendapat Qin Yu, bayi masih baik untuk orang-orang yang dapat meyakinkan diri mereka sendiri. Yi Feng berkata sambil tersenyum, aku benar-benar membiarkan kamu mengundang Raja Dewa. Adapun raja yang tersembunyi, kamu dapat yakin. Karena dia adalah saudara perempuan Amei, Zuo Qiulin. Zuo Qiulin. Qin Yu sekilas. Apakah Dewa Kehidupan memiliki saudara perempuan? Zuo Qiulin. Paman Yi Feng, Anda berbicara tentang saudara perempuan Bibi Zuo Qiu, apa yang Anda sebutkan padanya pada saat ini? Jiang Li keluar dari luar. Hati Qin Yu canggung. Atas dasar siapa yang paling akrab dengan urusan Zuo Qiumei, secara alami adalah Jiang Li. Lier, Yi Fengsu membiarkanku mengambil Hong Meng Lingbao kelas 1 ini dan mengundang Zuo Qiulin. Kata Qin Yu. Jiang Li berkata dengan kerutan, menurut ingatanku, Zuo Qiulin ini adalah saudara perempuan dari Bibi Zuo Qiu, tetapi hubungan mereka antara dua saudara perempuan sangat buruk. Ketika mereka bersama, mereka selalu berseberangan. Biarkan Zuo Qiulin membantu. Bibi Qiu membalas dendam ini. Jelas Jiang Li tidak yakin. Oposisi. Angin mudah dan angin, tidak heran selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat Amei melihat saudaranya Zuo Qiulin. Dengarkan saja dia menyebutkan bahwa dia memiliki saudara perempuan. Zuo Qiulin adalah raja yang tersembunyi. Yi Feng hampir tidak mengetahui Zuo Qiulin, hanya tahu bahwa Zuo Qiulin adalah saudara perempuan dari Zuo Qiumei. Gadis kecil Jiang Li, bagaimana kekuatan Zuo Qiulin? Tahukah Anda? Yi Feng memandang Jiang Li. Jiang Li berkata, ya, Zuo Qiulin, seperti Bibi Zuo Qiu, sangat teliti dalam mempelajari jiwa. Kekuatan. Tidak lebih buruk dari Bibi Zuo Qiu, dan bahkan lebih kuat. Kuat. Yi Feng terkejut. Ketika Zuo Qiumei dibunuh oleh Kaisar Suci, tentu saja, itu karena kekuatan Zuo Qiumei sangat kuat, jika tidak, ia akan dibunuh. Kekuatan Zuo Qiumei sudah dekat dengan kekuatan seorang Kaisar Suci. Zuo Qiulin ini, apakah akan lebih kuat? Menurut beberapa isi dari memori Bibi Zuo Qiu, bahwa Zuo Qiulin memiliki nama lain, yang disebut Raja Kematian, kata Jiang Li serius. Qin Yu, Yi Feng, dan bahkan Hou Fei berikutnya, bulu hitam terkejut. Raja Kematian, gelar ini saja bukan dewa umum yang berani mengklaim. Jiang Li melanjutkan, Bibi Zuo Qiu dan saudara perempuannya sama-sama teliti dalam mempelajari jiwa. Bibi Zuo Qiu sedang mempelajari cara hidup, dengan mempelajari jiwa untuk mengetahui cara menyelamatkan orang lebih baik. Dan saudara perempuannya sedang mempelajari kematian. Tahu, dengan mempelajari jiwa, tahu cara membunuh orang lebih mudah. Qin Yu, Yi Feng, Hou Fei, dan bulu hitam tidak bisa menahan kagum. Zuo Qiumei bisa melakukannya, dapat dengan mudah memperbaiki jiwa. Ini disebut Raja Kehidupan. Bagaimana dengan saudara perempuannya? Penelitian jiwa yang sama menyeluruh, bagaimana metode pembunuhannya begitu kuat? Membunuh itu sederhana dan menyelamatkan orang itu mudah. Cara yang sama, dalam hal membunuh, akan menjadi lebih mengerikan. Ada orang yang begitu sesat, mempelajari jiwa hanya untuk membunuh orang. Hou Fei tidak bisa membantu tetapi berseru. Qin Yu alis sedikit berkerut, berbohong, maka kamu berkata, jika kita mengundang Dewa Kematian ini, akankah dia membantu kita? Jiang Li menuruti keinginannya dan berkata, ya, sulit untuk mengatakan. Dengan pengetahuan saya tentang ingatan Bibi Zuo Qiu,
Masa kecil Zuo Qiu sangat baik dengan saudara perempuannya, tetapi hanya setelah kekuatannya semakin kuat mereka benar-benar berlawanan. Cukup beralasan bahwa mereka harus memiliki kasih sayang seorang saudari. Hanya dalam ingatan itu, Zuo Qiulin terlalu ganas. Jiang Li mengingat adegan itu dalam ingatan Zuo Qiumei. Qin Yu mulai memikirkannya. Untuk sesaat Qin Yu berkata bohong, tahukah Anda di mana Zuo Qiulin? Saya tahu bahwa dia berada di ujung Laut Utara. Ada sepotong es di permukaan laut di Laut Utara. Dia adalah penguasa tertinggi di sana. Jiang Li segera berkata. Hati Qin Yu tiba-tiba mengungkapkan berbagai posisi dari lebih dari 10 dewa yang tersembunyi di ranah para dewa. Di ujung Laut Utara, memang ada raja yang tersembunyi, tetapi napas raja yang tersembunyi itu terlalu tersembunyi, dan penuh dengan rasa kematian. Benar, dia. Mata Qin Yu menyala. Lier, pergi ke Laut Utara untuk mengunjungi saya. Bagaimana? Qin Yu tersenyum dan berkata. Jiang Li tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Kak.